Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih. Kami percaya sebelum tidur kami mau dengar apa kata Tuhan. Kami cuma mau percaya bahwa setiap perenungan firman itu akan menjadikan kami setiap hari berjalan di dalam kesempurnaan, di mana hidup kami akan terus kejar kekudusan. Karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Allah. Itu sebabnya kami terus belajar untuk terus Tuhan. Dan kami tahu hanya firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya. Tetap semangat. Malam ini saya cuma mau khotbah singkat bagaimana kita memberikan respon ya, memberikan remote. Nah, remote hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena jujur ya, dalam kehidupan kita 90% respon itu ditentukan oleh hati, keadaan hati kita terlebih dahulu. Kalau hati kita lagi tidak happy, hati kita lagi terluka ya, maka kita akan cenderung apa? Responnya pasti salah. Kalau kita lagi keadaan bete rasanya ya, banyak orang juga nggak bisa tidur, uring-uringan. Kenapa? Karena hatinya juga nggak damai sejahtera. Makanya standar firman itu selalu nggak pernah salah ya. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa bersukacitalah senantiasa, bergembiralah karena Tuhan. Nah, ini standar hati yang harus kita bangun. Kita kalau mau tidur, coba kalau kita nggak bisa jaga hati, hatimu nggak bisa bersukacita, kita ini nggak bisa happy tapi susah, bawaannya melo. Kira-kira saudara bisa tidur nyenyak nggak? Saudara bisa tidur deep sleep nggak? Nggak bisa ya. Kita semua hari ini percayalah, kalau kehidupan ini berjalan di dalam satu terangnya Kristus, saudara tahu hari ini tidur, besok urusannya Tuhan. Hari ini saudara sudah melepas semua beban hidup. Mau tidur itu artinya apa? Kalau kita mau tidur, semua beban itu dilepas saudara. Pikiran sudah dicopot, yang namanya pikiran panik, pikiran yang aneh-aneh, jangan-jangan semuanya. Saudara, hari ini saudara berpikir apa sebelum tidur? Mungkin ada banyak orang yang malam ini sebelum tidur sudah pikirannya ruwet kayak benang kusut. Jangan-jangan yang senyatanya saudara belum menimpa saudara. Mungkin malam ini juga kita lagi bete, kita lagi tawar hati, kita lagi sakit hati, kita lagi jengkel Bu Eli, kita lagi marah. Nah, pastikan sebelum tidur kita sudah buang semuanya sampah ya, yang namanya pikiran direskan ya. Saudara sudah jadi pikiran Kristus, pikirkan yang baik. Hari ini juga yang namanya hati sudah mulai standarnya apa? Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah karena Tuhan. Hari ini gak ada alasan. Kalau saudara tahu Tuhan itu pegang kendali hidupmu, maka gak ada alasan untuk kita gak bisa bersukacita dan bergembira. Saya bisa bersukacita, saudara bisa bersukacita, kita semua bisa bergembira. Bukan karena kita selesai masalah kita. Kalau kita tunggu masalah selesai bisa bersukacita, bergembira, berarti dari sekian perjalanan hidup saudara akan banyak hari-hari susahnya. Makanya kita hari ini yuk, siapapun saudara, apapun yang terjadi sebelum tidur, mulai isi hati saudara dengan sukacita dan gembira karena Tuhan, bukan karena masalah. Kalau kita lihat rekening koran, kita pasti takut. Lihat tabungan yang semakin merosot, kita pasti takut. Lihat keadaan rumah tangga kita, vonis kanker, kita pasti takut. Tapi waktu kita melihat Tuhan, maka kita percaya apapun ya. Ada beberapa orang yang memang saya renungkan ya benar juga. Kemarin saya ketemu dengan seseorang itu yang saya cerita ya. Dia bilang gini,
Kita ini tidak tahu loh, dalam hidup ini kita ini kena jackpot di mana. Ya, mungkin tiba-tiba orang yang sehat divonis kanker, jackpotnya tiba-tiba ada kanker. Mungkin kita ini dalam perjalanan hidup tidak tahu tiba-tiba rumah terbakar. Ya, mungkin kita kena bencana. Mungkin hari ini ada banyak orang yang mungkin ngalami sesuatu tiba-tiba sehat, ternyata hanya iseng check up. Ada seorang yang hari itu saya tahu dia sehat, ya. Ketika dia sehat, suaminya sudah sakit, dia nganter suaminya yang sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya sakit, ya, mungkin stadiumnya belum akhir, malah dia yang nganter suaminya sekedar iseng check up karena takut pas nganggur nemeni suaminya yang lagi sakit juga check up, dia iseng check up. Ternyata suaminya yang sakit malah cuman stadium 2, dia yang sehat yang nganter yang sakit malah stadium akhir. Dan tidak lama ya si istri meninggal. Kenapa? Saking paniknya, saking stresnya. Ketika dia stres, dia panik, dia tidak terima dengan realita. Kenapa kok justru saya yang stadium 4? Kenapa kok Tuhan tidak adil? Semakin kita nggak bisa bersuka cita. Dan ibu ini cepat sekali meninggal, saudara. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, dia tidak pernah berpikir bahwa di balik realita ini ada Tuhan yang hadir. Hari ini sebelum tidur, yuk, firman Tuhan malam ini berikan remote hati kita kepada Tuhan. Pastikan kita sebelum tidur yuk jaga hati. Ya, buka mata, jaga hati. Penting loh kasih remote hati itu sama Tuhan yang pegang. Kalau kita yang pegang nanti remote hati kita itu pasti on off. Kalau baik sukacita, disayangi suami kita sukacita, kita gembira. Ya, uang dapat toko rame kita sukacita. Tapi kalau toko sepi bokek kita sedih. Nah, ini yang menghambat kita sebagai orang benar untuk melihat karya yang besar, untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar di depan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Makanya hati itu penting. Hati menentukan responmu. Jangan pernah pegang remote hati sesuka-sukamu. Berikan remote hati kepada Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya ya. Kenapa hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang berat? Kalaupun itu mengalami keadaan disakiti, saudara mengalami jalan tertutup, tembok tebal, pastikan hari ini ya. Pastikan hari ini kita percaya di 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 24 ya. Kita percaya hari ini malam ini sebelum tidur mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau bawa remoteku kemana-mana. Aku pastikan remoteku aku sudah taruh di dalam tanganmu ya. Kalau malam tidur ya sudah, remote-nya dimatiin saudara. Hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Besok buka mata, tenang aja, masih ada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, selalu saya katakan tenang aja, happy aja, nyantai aja. Ya, saudara tiap hari harus bangun yang namanya satu pikiran yang positif yang bisa membuat hidupmu damai, yaitu nyantai saja, happy aja, tenang aja. Selama masih ada Tuhan, hidup kita pasti aman dalam kendalinya. Nah, kita baca yuk. Setelah itu kita tidak lama-lama kita tidur ya. Kita percaya kalau saudara sudah nyerahkan hati saudara kepada Tuhan, maka percayalah hati kita itu akan berbunga-bunga. Hati kita akan sukacita apapun yang terjadi. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lihat ya, kita semua hari ini tidak mungkin kita bisa menyucikan diri dari hal yang jahat. Tidak mungkin kita bisa menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan dan kita dipandang layak untuk dipakai tuannya
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia kalau kita nggak bisa jaga hati. Nggak mungkin, saudara. Pastikan hari ini jangan pernah panik. Orang jahat di sekitarmu ini adalah satu proses di mana kita sebagai alatnya Tuhan dijadikan perabot rumah untuk tujuan yang mulia. Saudara sedang dikuduskan, dipandang, dilayakkan sama Tuhan. Jangan pernah marah dengan suamimu, istrimu yang mungkin hari-hari ini buat engkau jengkel, anak-anakmu. Saya selalu mengingatkan diri saya, siapapun yang bisa mengatai saudara dari belakang, yang bisa menusuk hidupmu dari belakang, yang bisa menyakiti hidupmu dari belakang, jangan marah. Saya selalu berpikir positif seperti apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan lagi membentuk saudara dan saya jadi perabot rumah untuk tujuan yang mulia. Saudara sedang dikuduskan dan dilayakkan. Itu sebabnya berikutnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya, kejarlah diulang lagi, kejarlah bagaimana keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Berapa banyak kita hari-hari ini uring-uringan ndak kejar kasih, ndak kejar keadilan, ndak kejar kesetiaan. Sudah pokoknya cerai ya. Itu ndak kejar kesetiaan. Lihat, padahal suami selingkuh, istri selingkuh itu supaya menjadikan saudara jadi satu perabot rumah untuk tujuan yang mulia. Itu pikirannya Tuhan. Tangkep ya, sementara pikiran saudara ketika lihat suami selingkuh, istri selingkuh, selesai sudah, aku ndak mau setia lagi. Kenapa? Karena dia ndak setia. Jujur, kita ndak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kalau suami kita ndak setia, istri kita ndak setia, kita harus membalas dengan kebaikannya apa? Ya dilawan. Dia ndak setia, kita harus setia. Lah kalau ndak setia dibalas ndak setia, berarti saudara gagal dalam menjadi pelaku firman. Sudah tahu kejahatan kok dibalas dengan kejahatan. Senyatanya kalau suami selingkuh ya dibalaslah dengan setia. Kalau suamimu maki-maki ya balaslah dengan memberi senyum. Kalau dia jahat, dia memperlakukan hidupmu tidak adil, ya balaslah dengan keadilan. Itu prinsip kebenaran yang tidak bisa saudara hari ini ganggu gugat lagi. Saudara mau mengubah, ya tidak bisa Bu Eli. Sabar ya ada batasnya. Orang baik ya ada batasnya. Tidak ada firman Tuhan yang berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti berbuat baik itu ada batasnya. Tidak ada saudara. Setiap saudara dan saya percayalah. Ayat 22 yang berkata, ya, kejarlah kesetiaan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan, nah ini, hati yang murni. Sekali lagi, tidak akan pernah saudara jadi perabot yang mulia, perabot yang dikuduskan dan dilayakkan kalau hari ini saudara tidak punya hati yang murni. Tanpa menjaga hati, makanya firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka disitulah terpancar kehidupan. Kenapa? Orang bisa jaga hati, pasti bisa jaga kekudusan, pasti bisa jaga yang namanya hari ini untuk hidup layak. Saudara, tanpa saudara bisa menjaga hati yang murni, omong kosong hidupmu bisa layak di hadapan Tuhan. Berikutnya 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Seringkali kita ini karena bete, karena jengkel. Saudara, hari ini firman berkata, nak, hindari soal yang dicari-cari. Sudah, ndak usah cari-cari bukti suamimu di mana. Ndak usah cari-cari tahu ya sosmednya wanita tobat, pria tobat. Ndak usah cari tahu lagi. Itu cuman sia-sia. Hindari. Semua itu hanya kebodohan. Semua itu hanya soal-soal yang dicari yang ndak layak. Daripada cari fakta, daripada cari tahu, daripada hari ini engkau merenungkan ketakutan
ketakutan, kepingin tahu suamimu di mana, istrimu di mana. Saudara, hari ini daripada cari-cari pertolongan jalan keluar, lebih baik kita cari Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sekali lagi, saudara dan saya hari ini dipaksa Tuhan untuk hidup damai itu cocok, bukan cekcok. Sekali lagi, makanya jangan sampai saudara hari ini sesuatu yang sia-sia. Ya, ada seorang yang hanya karena perbedaan katanya tekan pasta gigi, yang satu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, yang satu atas ke bawah, itu aja bisa terjadi perceraian. Ada yang berbeda pendapat yang tidak penting, ya. Misalnya ada peristiwa yang tidak penting, ada seorang yang mungkin kenalan baik. Ini ada loh. Saya pernah dengar seorang ibu yang cerita gini, Bu, suami saya itu bisa marah gara-gara dia punya favorit, punya idola. Nah, saya itu ndak suka sama idolanya. Saya itu cuman komen loh, Bu. Idolanya itu kan ya bukan siapa-siapanya, bukan anaknya, bukan familynya, bukan saudara, bukan misan, bukan apa. Tapi Bu, saya komen yang namanya enggak, idolamu itu ndak bagus karakternya seperti ini. Hanya gara-gara hal yang kecil seperti ini, itu bisa membuat dia marah berbulan-bulan, Bu. Saya itu tidak disapa berbulan-bulan, saya dicuekin, dan saya juga jengkel, Bu Eli, berbulan-bulan, Bu. Rasanya saya juga jengkel sampai saya tidak bisa tidur enak, Bu Eli. Rasanya saya pingin marah, Bu Eli. Nah, seperti hal inilah yang kita perlu hindari. Jujur, kalau kita sebagai istri, kita bisa menjaga hati. Walaupun kita ngomong semestinya tidak ada poinnya untuk dia marah, tapi suami kita marah, tapi karena kita menjaga hati, ya, kita menjaga hati dan kita hari ini tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, maka kita akan berusaha untuk meredakan yang semua yang sia-sia, ya. Berikutnya, apa yang dikatakan ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar yang sabar. Jujur, orang bilang gini, Bu, hamba Tuhan itu bukan saya, Bu Eli. Hamba Tuhan itu ya Bu Eli gitu ya. Hamba Tuhan itu ya yang melayani di gereja Asher. Saya kan cuman ibu rumah tangga biasa, saya juga pekerja, saya juga pengusaha biasa. Enggak, namanya kita ini sudah dibayar lunas, kita semua ini hamba Tuhan. Saudara percaya, seseorang yang sudah dibayar lunas, mulai hari itu kita ini jadi hambanya Tuhan. Tuhan jadi Tuhan, kita jadi hamba. Itu berarti ketika saya baca ayat 26, firman Tuhan jelas berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Berarti kalau kita suami istri, kita sudah mengaku jadi orang benar, kita tidak boleh cekcok. Yang ada harus berusaha mengejar hidup damai dengan semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Kira-kira saudara, hari ini apa yang saudara kejar? Yaitu apa? Kebaikan hati diketahui suami, anak-anak, ya, walaupun saudara disakiti. Kebaikan hati kita jangan pernah berhenti, walaupun orang yang ada di sekitar kita memperlakukan kita jahat, tidak adil, menyakiti kita bertahun-tahun. Pastikan hari ini, yakinlah bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang nyakiti hatimu, teman baikmu yang nusuk hidupmu dari belakang. Kita adalah hamba Tuhan yang tidak boleh bertengkar. Nggak usah cari pembenaran, kita justru harus ramah, ya. Ketemu dia, kita harus ramah, bukan cium Yudas lagi yang penuh kepalsuan. Ia harus cakap mengajar, dan yang ketiga adalah sabar. Ya, saya percaya bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, harus ramah dan sabar. Nah, kita percaya, kita ini semua Tuhan lagi cetak lewat proses. Kita sedang dijadikan perabot yang mulia. Makanya kalau Tuhan lihat hati, hari ini berikan remote hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, 3 hal yang saya akan bahas malam ini. Yuk, sebelum tidur, jaga hati dari nafsu jahat.
Itu ya. Tadi di 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23. Jaga hati berdamai. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, jaga hati yang benar dan berkasih. Saudara, kalau selama kita hari ini memberikan remote kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan, maka kita harus jaga hati dari nafsu yang jahat. Saudara dan saya mau jadi perabot rumah untuk tujuan yang mulia, bukan untuk tujuan yang sia-sia, tapi yang mulia. Maka saudara dan saya harus bisa menjaga hati dari nafsu jahat. Saudara dan saya harus bisa menjaga hati berdamai, ya. Hindari pertengkaran, ramah dan sabar. Jaga hati yang benar dan bersih. Saudara, pastikan posisi hati kita sebelum tidur dicek and recheck. Tuhan, aku jaga hati dari nafsu jahat. Aku tidak mau hari ini hatiku kotor karena aku jengkel, aku marah, kepahitan. Aku juga mau jaga hati yang untuk berdamai. Apapun yang saudara kejar hari ini, yuk. Apa kalau kejar hati berdamai? Yaitu tadi, menghindari pertengkaran. Saudara harus ramah dan sabar. Yang ketiga yaitu jaga hati yang benar dan kasih. Karena apa? Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jaga hati yang benar dan penuh kasih. Pastikan malam ini saudara yang punya hati kepahitan, tawar hati, jengkel, marah, kita buang aja sampah-sampah ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjaga hati dengan kebenaran dan kasih, maka firman Tuhan berkata, saudara dan saya akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kita ini jadi orang yang mulia kalau kita bisa jaga hati. Tapi berapa banyak saudara meremehkan jaga hati, ya? Yang pertama, jaga hati dari nafsu jahat. Saudara dan saya, nafsu jahat itu apa? Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi hati yang bagaimana? Yang pertama, buang sakit hati. Saudara dan saya hari ini pastikan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Berarti waktu saudara disakiti suami, istri, disakiti anak, langsung kalau kita sakit hati, saudara berarti saudara bodoh. Pastikan kita jangan menyatakan sakit hati. Pastikan setiap saat Tuhan mau kita jaga hati, ya sudah. Kamu nyakiti saya berapa kali, ya sudah. Suatu kali kamu sendiri nanti, percayalah, orang yang suka nyakiti hatinya orang, dia juga akan nuai nanti disakiti hatinya orang. Nggak mungkin nggak. Makanya kan ada istilah, orang juga kalau suka nipu orang, dia juga akan nipu. Ada uang jin dimakan jin. Sering kali kalau kita dapat uang, ya, dapat sesuatu dari pekerjaan yang benar-benar menipu, ya saudara pasti ditipu. Sama halnya dengan sakit hati. Kalau saudara cenderung suka nyakiti hati orang, itu akan kembali semuanya. Sudah, biarin aja. Orang suka nyakiti hati, pasti dia juga akan disakiti hatinya orang. Tidak ada hukum tabur tuai sampai hari ini masih berlaku. Dunia berkata hukum karma. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara, pastikan pilihan hati yang dari nafsu jahat itu, buang sakit hati, buang cemooh. Yang ketiga yaitu buang marah. Ini kecenderungan bagaimana hati dari nafsu jahat. Saudara percaya kalau sakit hati kebohongan, ya buang sakit hati. Jangan terus jadi orang bodoh. Sudah dikasih tahu. Kalau dunia kan enggak, mengampuni itu bodoh, ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, kita tahu yang bodoh itu orang sakit hati. Makanya kalau sudah ngerti bahwa sakit hati itu kebodohan, buang. Kita nggak mau jadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, buang cemooh. Setiap kali firman Tuhan berkata, juga tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Berapa banyak orang stres, ya, ketawa-ketawa sendiri. Ada orang stres gara-gara inget cemooh.
Ingat perkataan mertua yang selalu, Bu, saya tidak bisa melupakan kata-kata mertua saya sampai mati, saya tidak bisa ngampuni. Kenapa? Saya bilang, keterlaluan, Bu, saya memang dari keluarga miskin. Dia kan dulu tahu, waktu anaknya melamar saya, menikahi saya, dia tahu ke rumah saya memang dari keluarga yang tidak punya, sementara suami saya itu anak orang kaya. Tapi waktu dia melamar saya, dia minta saya sebagai menantunya, dia jelas sudah tahu kondisi saya dan keluarga saya. Ternyata mereka bisa menerima saya karena anaknya mencintai saya, suami saya. Tapi apa yang terjadi, Bu, saya sakit hati dan saya tidak bisa ngampuni mertua saya. Cemoohnya luar biasa, Bu. Saya dikatakan dasar menantu, hanya jadi benalu. Bisanya apa kamu? Kamu bisanya hanya menghabiskan uang, begitu bodoh. Begitu dia dikatai bodoh, benalu, ya. Semua yang negatif dilontarkan, katanya menantu ndak bisa apa-apa, bodoh, benalu. Itu kata-kata terngiang-ngiang terus. Dan dia tidak bisa mengabaikan cemooh. Sama saja, kita juga jadi orang bodoh. Sudah, mau dikatai anjing, mau dikatai babi, saudara abaikan semua cemooh. Hari ini budek dengan omongan orang. Yang pasti kita dengar omongan Tuhan bahwa kita adalah berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Saudara yang punya pasangan mulutnya kasar, yang mulutnya kalau ngomong nyakiti hidup saudara, sampai ya ada orang bilang gini, Bu, saya itu disakiti bukan hanya diluka, disayat-sayat, Bu, sudah disayat-sayat, dikasih jeruk nipis, Bu, bisa ngerasain ini, saya nggak mau, saya bilang gitu. Katanya disayat-sayat, masih disayat-sayat, dikasih jeruk nipis. Ibu tahu rasanya? Enggak, saya enggak tahu rasanya dan saya juga enggak mau. Saya cuma bilang, Bu, percayalah, ibu abaikan aja cemooh. Ibu hidup bukan ditentukan apa kata suamimu yang suka mencemooh bahwa engkau adalah istri yang sial, tapi hidupmu adalah berharga karena apa yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga yaitu abaikan apa? Marah, ya. Marah itu di posisinya jadi orang yang bebal. Sekali lagi, orang yang suka sakit hati, orang yang bodoh, ya. Orang yang hari ini tidak bisa ngabaikan cemooh itu orang yang ceroboh. Dan orang yang hari ini tidak bisa mengabaikan buang marah itu orang yang bebal. Pilihan di tangan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen hari ini kita tidak bisa jaga hati dari nafsu jahat, sehingga di mata Tuhan kita sakit hati, bodoh, kita tidak abaikan cemooh, kita ceroboh, kita tidak bisa mengabaikan marah, kita tidak bisa membuang marah, maka kita adalah orang yang bebal. Itu firman Tuhan berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Siapa yang suka marah meledak-ledak, suka emosi meledak-meledak, bertobatlah. Karena di mata Tuhan orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit sensi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sudah tidak mau pelayanan, marah-marah, harga diri tidak disapa aja sudah kepahitan. Berapa banyak orang yang sensi hari-hari ini? Pastikan saudara dan saya adalah orang yang bebal. Firman Tuhan mengajak hari ini jangan sampai menjadi orang bebal yang melampiaskan seluruh amarahnya. Pastikan kita jadi orang bijak yang akhirnya meredakan amarah. Tiap kali mau marah, sabar, ya. Nafsu jahat, buang sakit hati. Malam ini tidak ada orang mau sakit hati, tidak ada orang mau buang marah. Sudah abaikan cemooh, buang cemooh, jangan direnungkan, ya. Biarin aja yang mau caci maki, nanti balasannya dia akan dicaci maki orang. Itu sudah hukumnya kok. Saudara tenang aja. Orang yang suka maki kita, nanti hukumnya juga dia akan dicaci maki orang. Kalau dia nyakiti kita, hukumnya nanti juga dia akan disakiti orang. Itu sebabnya yang penting kita hari ini beres sama Tuhan, ya. Itu yang pertama, jaga hati dari nafsu jahat. Yang kedua, jaga hati berdamai, ya. Bagaimana berdamai itu tadi yang saya jelaskan. Hindari pertengkaran, ramah, sabar, ya. 2 Timotius 2 ayat 24. Kalau saudara mau damai malam ini, siapa yang lagi tengkar sama suami, yuk katakan, maaf ya kalau aku tadi berbuat salah, mulutku tadi menyinggung perasaanmu, saya minta maaf karena saya lagi capek.
Saudara dengan berkata seperti itu, saudara sedang menghindari pertengkaran. Dan saudara waktu ngomong maaf, saudara ngomongnya dengan ramah dan sabar. Percayalah kalau kita mau jaga hati berdamai setiap hari, kita perlu menghindari pertengkaran, tidak boleh cekcok. Saudara perlu menjaga hati yang ramah dan saudara perlu membangun satu sikap yang sabar. Pastikan malam ini tidak ada lagi orang yang mau cekcok-cekcok ya. Kita bangun rumah tangga itu dengan cocok. Bu, gimana kalau dia yang cari perkara? Sudah, kalau dia cari perkara, kita yang hari ini ngalah. Tidak usah ikut cari perkara yang sia-sia. Semuanya itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Makanya jaga hati berdamai ya. Siapa yang cekcok-cekcok hari ini, hindari pertengkaran. Yang pasti harus cocok, sabar dan ramah. Itu tadi. Yang pertama tadi buang sakit hati ya, buang cemooh, buang yang namanya marah. Yang kedua, bagaimana jaga hati berdamai. Orang mau berdamai itu gimana saudara? Hindari pertengkaran. Saudara ramah aja dan sabar aja. Itu aja. Yang terakhir ya, setelah itu kita selesai. Jaga hati yang benar dan penuh kasih. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Waktu kita jaga hati tetap benar, jaga hati yang kasih. Orang kasih itu pasti penuh belas kasihan. Tidak mungkin. Orang kalau penuh kasih, hari ini saudara percaya, saya bisa berdoa buat Pak Nyoto bertahun-tahun untuk hal yang baik, itu bukan karena saya hari ini merasa bahwa saya sok pahlawan. Enggak, kenapa? Karena hati saya punya hati yang kasih. Saya punya belas kasihan. Saya cuma mikir gini, Tuhan, saya harus bawa Pak Nyoto untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya enggak mau dia hidup hari itu dengan dia tidak mengenal Yesus dan dia binasa. Dan apa yang saya doakan bertahun-tahun ya, di situ Tuhan menjawab proses di mana suami saya juga sudah terima Yesus. Itu. Yang berikutnya Amsal 21 lompat ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Lihat ya. Makanya saudara percaya, kalau hatimu tidak benar, ini mulut cenderung pahit. Mulutmu itu akan cenderung berkata yang buruk tentang seseorang. Sementara firman Tuhan berkata kita harus memelihara mulut dan lidahnya supaya kita memelihara diri daripada kesukaran. Yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 14c sampai 15. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pastikan firman Tuhan ini bagus malam ini jadi perenungan. Sabarlah terhadap semua orang, tidak bisa pilih-pilih ya. Sabar tidak bisa pilih-pilih. Sabar itu juga tanpa batas. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jaga hati yang bersih, itu yang saya rangkum ya hari ini. Memelihara mulut, jaga mulut jamu. Orang hari ini percayalah kenapa kita perlu jaga hati yang benar dan kasih, supaya kita bisa jaga mulut. Orang yang kepahitan mulutnya pasti cenderung nyakiti orang. Pahit mulutnya. Kenapa? Karena dari hati ini adalah muncul respon. Saudara akan cenderung nyakiti orang dengan mulutmu yang negatif, yang pahit juga. Makanya yang pertama jaga mulut ya. Kalau kita jaga hati yang besar dan kasih, maka kita bisa menjaga mulut. Yang kedua kita bisa menjaga emosi. Ya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita percaya hari ini jaga emosi ya, supaya jangan ada orang yang membalas itu emosi. Yang ketiga, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat.
Pastikan malam ini kita mau tidur sabar terhadap semua orang, ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa dengan yang baik. Pastikan hari ini ketika kita bisa menjaga hati benar, maka kita bisa menjaga mulut, kita bisa menjaga emosi. Saudara, kalau hati saudara terluka, saudara pasti emosinya meledak-ledak. Tapi waktu kita hatinya penuh kasih, kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka jaga mulut, jaga emosi, dan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal yuk sebelum tidur berikan remote kepada Tuhan. Yang pertama adalah jaga hati dari nafsu jahat. Itu tadi ya, nafsu jahat apapun sudah. Kalau Tuhan mau jaga hati, hati-hati. Hari ini yang Tuhan mau bukan berjaga-jaga atas keuanganmu, anak-anakmu dan sebagainya, istrimu, rumah tanggamu, usaha tokomu. Itu cuman bonus. Tapi pastikan yang paling penting yaitu jaga hati dari semua nafsu jahat, ya. Buang semuanya, jaga hati, berdamai, ramah, sabar, hindari pertengkaran, jaga hati yang benar dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara perlu hari ini yuk berikan remote. Sebelum tidur saudara berikan remote. Ingat, cek apa yang ada di dalam hatimu. Kalau hari ini dalam hatimu, saudara ingat ya, hamba Tuhan tidak boleh cekcok. Suami istri sebagai anak Tuhan tidak boleh cekcok. Kalau malam ini Tuhan ingatkan, khususnya siapa yang lagi jengkel sama mertua, jengkel sama temen, jengkel sama partner kerja, jengkel sama pacar, ya, jengkel sama orang tua, sakit hati karena perkataan orang tua yang begitu membeda-bedakan. Ada memang beberapa banyak orang tua yang memang bawaannya tidak adil, ya. Makanya kita yang ngerti firman, yuk bertindaklah adil. Ada seorang tua, ya, anak yang cerita gini, saya kepahitan dengan mama. Kenapa? Karena mama saya itu membedakan, memperlakukan saya dengan kakak saya. Kakak saya itu cantik, pintar, ya, cantik, pintar, dia cerdas, dia seorang yang suka bergaya, dia suka dandan dan sebagainya. Sementara saya berbeda total. Saya ndak cantik, ya, saya biasa pas-pasan, saya ndak suka berdandan, sudah ndak cantik, ndak suka berdandan, Bu, tambah jelek, Bu. Tapi itu bawaan saya, dan di situ saya diperlakukan benar-benar ndak adil. Makanya hari ini yuk kita sebagai orang tua, makanya jangan sampai, ya, walaupun kita punya masa lalu diperlakukan yang ndak adil. Jangan kita punya anak kita karena kepahitan. Orang cenderung kalau nggak bisa buang sakit hati, nggak bisa buang marah, maka cenderung pengalaman masa lalunya itu akan dipraktekkan di anaknya. Dulu saya ngalami ini, aku juga tanpa kita sadari, kita akan juga memperlakukan anak-anak seperti yang kita alami di masa lalu. Kenapa? Karena itu dalam memori kita diingat-ingat terus. Coba kalau kita sudah lupa, kita sudah tidak bisa mengingat-ingat masa lalu. Karena setiap kejadian yang buruk kita bisa jaga hati, kita pasti berikan remote-nya. Ingat ya, kalau mau marah, ingat Tuhan pasti meremot hatimu secepat mungkin. Caranya gimana, Bu, Tuhan meremot? Jujur, kalau saya ketika saya mau marah itu cepat remote itu langsung. Tuhan bilang gini, hati-hati, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hatimu. Bukankah remote hatimu aku yang pegang? Sekarang izinkan aku yang meremot hatimu, jangan iblis yang pegang remote. Tanpa kita sadari, waktu kita marah kita meledak-ledak, ya, kita rasanya Tuhan. Nah, di situ kita sedang buka celah dari remote dipegang Tuhan, saudara sedang berikan kepada iblis. Makanya kalau iblis yang pegang remote hatimu, betapa kotornya hatimu, betapa banyaknya sampah-sampah dalam hatimu, betapa banyaknya racun
racun di dalam hatimu. Suatu kali nanti akan jadi yang namanya penyakit kanker hati, kanker apalagi, itu akan terjadi. Makanya malam ini yuk, jangan sampai ya saudara dalam keadaan apapun, jangan sampai remote itu dipegang oleh iblis. Pastikan yang boleh meremot hatimu hanya Tuhan ya. Jaga hati benar kasih, jaga hati berdamai. Sebelum tidur sudahlah penuhi hatiku dengan damai-Mu Tuhan. Aku tidak mau pertengkaran lagi, aku nggak mau hati yang benar-benar jengkel, tapi hati yang sikap hatiku harus benar supaya aku menjauhi pertengkaran, aku bisa ramah, aku bisa sabar ya. Jangan jaga hati dari nafsu jahat, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom ya 7:30, saudara bisa gabung, saudara bisa ajak teman-teman ya. Malam ini siapa yang lagi sakit hati, yuk kita berdoa. Saudara percaya firman hari ini mengajarkan kita betapa pentingnya hatimu. Saya pernah cerita ya, saudara percaya, ada orang tanya gini, Bu, apa yang membedakan berkat? Kadang-kadang saya melihat orang yang gak kerja susah, tapi kok berkatnya lancar ya. Sementara saudara lihat ya, ada orang yang kerjanya jujur, kalau saudara lihat ya, yang namanya tukang bangunan, mereka bukan orang males loh. Mereka orang yang rajin, mereka pekerja keras ya. Kalau saya lihat tukang bangunan yang lagi bangun rumah, terutama di Bali, itu banyak wanita yang tukang bangunan. Mereka ngangkat yang namanya batu bata, semen, mereka campur semen dengan air. Mereka bekerjanya giat. Jujur, orang-orang seperti ini, kalau saudara lihat, mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan orang yang hari itu orang yang mau tidur, orang yang tidak cari kerjaan, tidak. Mereka sudah berusaha maksimal. Tapi kapasitas berkat mereka, kenapa ya? Rasanya kok sulit untuk melihat sesuatu ya. Saya percaya dalam kehidupan ini, saya cuma bilang gini, Bu, yang pasti kalau saya tidak tahu, orang tukang bangunan itu saya tidak tahu mereka sudah jadi orang benar, orang percaya Yesus enggak. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi saya, berkat Tuhan itu menyesuaikan kapasitas hatimu, karena Tuhan melihat hati. Tangkap ya. Berkat Tuhan itu menyesuaikan kapasitas hatimu. Semakin hatimu bersih, itu tadi bisa menjaga hati berdamai. Saudara bisa menjaga hati yang bersih benar. Saudara bisa menjaga hati yang jauh dari nafsu jahat. Semakin tidak ada sampah, semakin sedikit sampah-sampah hati, semakin besar berkatmu. Saya punya pengalaman di area itu. Kapasitas hati itu menentukan, saudara. Makanya kalau kita mau diberkati, setiap kita tidur, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Malam ini sebelum tidur, ingat, remote sudah Tuhan pegang, supaya berkat juga Tuhan berikan. Sampah hati dibuang. Sudah, yang tadi ingat omongan cemooh, saudara buang semuanya. Buang marah. Malam ini kita mau tidur dengan nyenyak. Saudara percaya waktu hatimu benar dan bersih, ada kekayaan, kehormatan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan anggap sesuatu yang remeh ya. Mulai sekarang jaga mulut, jaga emosi, jangan membalas yang jahat karena hatimu sudah bersih. Kalau saudara masih uring-uringan, berarti saudara tidak bisa jaga emosi. Orang uring-uringan tuh pasti mulutnya kayak silet, Bu Eli. Teman saya itu kayak silet, Bu Eli. Sekali ngomong itu bikin hati terluka. Berapa banyak kita tanpa kita sadari. Kita yang terluka, kita juga seperti silet buat orang lain. Kita terluka, kita juga cenderung melukai orang lain, sampai orang lain stres, depresi gara-gara kita yang belum pulih dari luka-luka di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Istirahat, jaga hati, tidak usah mikir apapun. Kita tidur dengan damai sejahtera, bersukacita, bergembira senantiasa. Tidak punya uang, gembira aja, karena Tuhan sudah punya cara untuk mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Tidak punya pekerjaan, tenang aja.
cara Tuhan gampang. Kalau saudara mau diberkati gampang. Sudah, tidak usah takut tabunganmu yang tekor. Sudah, kalau hari ini masih punya tabungan, saudara hidup dulu dari apa yang saudara punya. Nanti Tuhan akan mengembalikan semuanya. Bahkan kita tidak pernah kekurangan. Bapak terima kasih, kami percaya hari ini kami mau istirahat, mau tidur, kami belajar bagaimana kami menyerahkan remote hati kami ke tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan melihat hati, Tuhan melihat ke hati kami. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami, biar Tuhan menyertai kami. Tuhan, melalui hari ini hati-hati kami akan bersuka cita. Biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.